Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan citra. Citra atau gambar secara konsep pemrograman itu adalah data yang dinyatakan dalam bentuk matriks 2 dimensi atau array 2 dimensi, yang dimana setiap pikselnya itu pada posisi X dan Y. Dan pada video ini nanti akan membahas meliputi pembentukan citra, lalu ada operasi dasar citra, ada citra penambahan, citra pengurangan, citra perkalian skalar, citra pembagian skalar, ada citra grayscale, dan citra histogram. Di situ ada histogram input, histogram output, atau setelah dilakukan operasi, dan ada histogram equalization. Histogram citra itu adalah derajat keabuan yang menunjukkan distribusi nilai-nilai derajat dari suatu gambar. Nilai dari gambar nanti akan ditampilkan dalam grafik atau chart yang bisa disebut dengan histogram seperti ini. Nah, untuk batas minimum dan batas maksimum dari piksel citra yaitu 0 sampai 256. Itu nanti akan menjadi parameter tiap-tiap pengolahan citra atau manipulasi. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi yang telah saya buat. Di sini ada label yang menuliskan ada citra input dan citra output. Ini adalah picture box atau tempat gambar nantinya yang akan ditampilkan, yaitu terletak di sini dan di sini. Untuk picture box 1 ini ada settingannya. Untuk settingan size mode-nya menggunakan stretch image. Ini kenapa? Agar ketika kita menginputkan gambar atau citra ke dalam picture box ini, gambar akan memenuhi picture box ini. Karena jika ini dalam mode normal atau size mode-nya sama dengan normal, maka citra itu akan sesuai dengan ukuran aslinya. Jadi ada yang ngezoom, ada yang zoom out. Itu karena size-nya dari citra. Begitu juga untuk yang citra output-nya. Settingnya sama, yaitu size mode-nya stretch image. Nah, selanjutnya ada button, yaitu button change picture. Di sini adalah untuk menginputkan gambar yang akan ditampilkan ke citra input. Jadi nanti jika diklik akan membuka window explorer dan kita bisa memilih gambar yang akan ditampilkan dalam citra input ini. Setelah itu nanti kita bisa melakukan pengolahan citra. Nah, untuk pengolahannya itu ada beberapa, ada penambahan, pengurangan, perkalian skalar, dan pembagian skalar. Jadi contoh di sini. Ini ada citra penambahan. Jadi kita bisa memasukkan parameter atau input angka di sini dengan rentang mulai dari 0 sampai 256. Nah, di sini untuk settingan maksimal dan minimalnya di sini kita bisa ganti 256 maksimalnya, dan juga untuk citra pengurangan sama, mulai dari 0 sampai 256. Untuk citra perkalian skalar, ini adalah mengalihkan semua piksel citra, red, green maupun blue akan dikalikan sesuai dengan value yang diinputkan di sini. Begitu juga untuk citra pembagian skalar. Ini nanti akan membagi semua piksel citra, red, green, blue yang akan ditampilkan di citra output. Jadi untuk citra penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, setelah kita klik proses, nantinya akan ditampilkan di citra output. Selanjutnya ada citra grayscale. Ketika diklik proses, nantinya akan menampilkan gambar yang di citra input diolah dan ditampilkan di citra output menjadi hitam putih atau grayscale. Nah, untuk algoritma pengolahan dari citra yang RGB menjadi grayscale nanti akan kita bahas. Selanjutnya ada label histogram dan di bawahnya ini adalah chart yang nantinya untuk menampilkan grafik dari masing-masing pixel. Jadi untuk pixel red nanti akan ditampilkan di sini, green di sini, dan blue di sini. Ketika diklik ini tampilkan histogram input, maka histogram yang ditampilkan yaitu untuk yang gambar di input. Begitu juga yang tampilkan histogram output. Jika diklik nanti akan menampilkan histogram dari citra output ini. Akan ditampilkan di sini. Nah, untuk tampilkan histogram equalization, ini nanti menampilkan dua. Jadi menampilkan citra output dan menampilkan
histogram yang di sini. Ini adalah CDF. CDF itu adalah fungsi distribusi kumulatif atau cumulative density function yang disimpan CDF ini. Nah, itu adalah derajat keabuan yang menunjukkan jumlah titik yang nilainya itu dimulai dari 0 sampai terakhir ya. Jadi fungsi ini menyatakan mode kurva histogram yang selalu naik. Jadi ditambahkan seperti bilangan Fibonacci. Jadi bilangan sebelumnya ditambahkan bilangan selanjutnya, nantinya akan ditampilkan di sini untuk histogram equalization. Oke, selanjutnya langsung saja ke source code. Ini adalah bitmap. Jadi buat bitmap, ini saya buat 4 bitmap dengan nama seperti ini. Ada bitmap input, output, histogram, dan equi buat equalization. Ini untuk pembuatan bitmap, ini sesuai kebutuhan aja. Jika hanya butuh 2 bitmap, ya cukup 2 saja. Nah, selanjutnya ada button klik 1. Ini adalah dari change picture. Jika kita double klik, maka akan mengarah ke function button 1 klik ini. Jadi di sini ada dialog result kita buat objek. Objek nanti yaitu membuka file dialog. Kita tampilkan dialog, dan ketika dialog resultnya itu true, maka dilanjutkan untuk menginputkan gambar yang akan ditampilkan di picture box 1. Jadi kita buat objek di sini, nantinya akan berisi dengan data bitmap sesuai dengan namanya di sini. Setelah itu objeknya ini kita masukkan ke picture box 1.image. Nah, selanjutnya untuk button klik 2, ini adalah citra penambahan. Jadi di sini ada numeric up down, ini ya, numeric up down, dan ini button proses. Jika kita klik button proses, maka mengarah ke function button 2 klik. Nah, ini adalah citra penambahan. Ini ada agak banyak prosesnya di button 2. Yang pertama adalah integer count. Nah, ini adalah mendeklarasikan variabel count dan diisi dengan nilai dari atau value dari numeric up down 1. Kenapa numeric up down 1? Ini adalah nama atau variabel dari sini. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini namanya adalah numeric up down 1. Ini nama defaultnya. Jadi jika kita menambahkan lagi, maka akan menjadi numeric up down 2 dan seterusnya ya. Jadi untuk yang pertama dulu yaitu yang penambahan. Ini saya buat gini, ini untuk membulatkan bilangan ke variabel integer. Jadi dengan komanya 0 ini adalah integer. Selanjutnya kita buat objek bitmap output yang berisi dengan bitmap input. Jadi ini perulangannya mengikuti objek bitmap input untuk panjang dan lebarnya. Lalu kita ambil masing-masing pixelnya ya. Jadi dengan W ini mengambil pixel warnanya. Kita ambil semua pixel warnanya RGB sesuai dengan matriksnya atau perulangannya ini. Nah, untuk penambahan citra, ini kita tambahkan dari variabel R yang hasilnya pixel R ditambahkan dengan value dari numeric up down 1 ini yang disimpan dalam variabel count. Karena penambahan itu memungkinkan hasilnya sampai 255, maka kita batasi dengan percabangan atau decision ini. Jadi jika XR, XG maupun XB nilainya lebih besar dari 255, kita defaultkan lagi menjadi 255. Jadi contoh jika rate-nya ini sudah 200 nilainya dan untuk count-nya ditambahkan dengan 100, maka XR-nya sama dengan 300. Nah, jika XR sama dengan 300, nantinya ketika ditampilkan di sini, maka akan error. Karena apa? Untuk parameter di dalam ini, color from ARGB, ini adalah dengan rentang 0 sampai 255. Jadi kita batasi ini agar tidak error. Selanjutnya, kita set pixelnya tadi ke objek bitmap output. Nah, setelah itu, kita tampilkan ke picture box 2 dengan bitmap outputnya yang telah diproses tadi.
Itu untuk citra penambahan. Selanjutnya untuk citra pengurangan, buttonnya ini sama, cuman beda di pengurangan ini. Sama kondisi jika nilainya ini setelah dikurangi kon, hasilnya kurang dari 0, maka didefaultkan menjadi 0. Karena jika kurang dari 0 otomatis ketika di sini error, karena ini hanya menerima 0 sampai 255. Ini sama, jadi setelah diproses hasilnya atau objek bitmap output ditampilkan di picture box 2. Selanjutnya untuk yang perkalian. Nah, ini perkalian. Untuk yang di sini kenapa ini defaultnya 1? Karena jika ini diganti 0, maka akan error karena bilangan itu dalam pemrograman jika dikali 0 maka akan error atau tidak bisa. Jadi untuk jarak yang bisa diinputkan dalam numeric up-down ini yaitu mulai dari 1 sampai 255. Nah, oke. Untuk prosesnya sama, kita ambil nilainya dari numeric up-down. Ini adalah numeric up-down 3 dan selanjutnya dikalikan ya. Jadi untuk pixel R, G dan B masing-masing dikali dengan kon. Nah, ini juga memungkinkan nilainya melebihi 255, maka dibuat kondisi seperti ini untuk mendefaultkan nilainya jika melebihi 255. Default menjadi nilai maksimal yaitu 255 biar tidak error untuk pendefinisian di from ARGB ini. Setelah itu sama hasil dari proses tadi disimpan dalam objek output dan ditampilkan di picturebox2.image. Nah, begitu juga untuk citra pembagian sama tombolnya yaitu di sini ranknya mulai dari 1 sampai 255. Jika diklik seperti ini kenapa ada perbedaan dari yang sebelumnya. Kalau yang perkalian kan tinggal dikali gini ya, pengurangan perkalian ini R bintang kon tinggal dikali. Untuk ini R bagi kon. Kenapa? Karena jika konnya ini adalah bilangan ganjil, ini memungkinkan untuk hasilnya itu bilangan koma. Jika bilangan R-nya adalah 200 dan konnya adalah 3, maka memungkinkan hasilnya adalah koma. Dan karena ini variabelnya integer, otomatis kita harus membulatkan. Nah, untuk pembulatan otomatis itu menggunakan casting. Dalam bahasa C# ini bisa menggunakan seperti ini. Jadi dalam kurung integer langsung kita buat pembagian di sini. Jadi jika hasilnya koma maka pembulatan otomatis menjadi bilangan integer. Jadi enggak error. Kalau langsung R dibagi kon memungkinkan error kalau hasilnya itu adalah bilangan yang koma. Untuk selanjutnya yaitu sama untuk color.fromARGB xrxgxp hasilnya objek bitmap output ditampilkan dalam picturebox2.image. Nah, selanjutnya untuk citra grayscale. Nah, kita double klik di sini ada objek bitmap output. Jadi kita buat objek baru karena ini private void kan definisi yang atas hanya untuk yang atas. Jadi masing-masing function ini harus mendefinisikan sendiri-sendiri. Kita buat objek baru dengan new object bitmap input. Karena ini yang menjadi referensi yang akan dijadikan grayscale. Operasi untuk menjadikan grayscale itu mencari nilai rata-rata dari pixel R, G, dan B. Jadi rumusnya yaitu menambahkan R, G, dan B lalu dibagi 3 karena RGB itu adalah 3 warna. Kita casting dengan integer agar hasilnya bilangan bulat. Selanjutnya yang ditampilkan karena grayscale itu parameternya sama untuk RGB-nya. Jadi ini adalah kunci dari grayscale. Kenapa kita bagi menjadi XR ini? Biar nanti gambarnya stabil. Ini bisa sebenarnya pakai RRR. Tapi ini nanti sesuai dengan value R tampilan RGB-nya. Jadi bisa terlalu terang, terlalu gelap, tergantung value R-nya ini tinggi atau rendah. Selanjutnya sama, disimpan dalam objek bitmap output dan ditampilkan di picturebox2.image. Nah, selanjutnya untuk histogram. Histogram ini saya buat 3 karena untuk menampilkan masing-masing lapisan dari citra. Jadi citra itu ada 3 lapisan ya. Ada red, green, dan blue. Jadi ini nanti kita bisa melihat histogramnya masing-masing warna. Oke, kita coba dulu lihat codingannya untuk histogram input. Nah, di sini saya buat seperti ini. Saya kasih komen red. Ini adalah untuk menampilkan
histogram yang red, untuk chart yang red. Chart red tadi namanya yaitu chart 1 di sini. Codingan ini untuk membersihkan atau menetralkan value dari chart. Jadi ketika chart sudah berisi file, dengan codingan ini bisa menetralkan lagi atau membersihkan value-nya. Karena apa? For S ini adalah pengulangan sampai habis dari var series yang ada di chart 1. Series point-nya kita clear, jadi kita bersihkan semua. Setelah itu buat objek bitmap histogram, lalu referensinya dengan objek bitmap input. Selanjutnya buat array dengan panjang 256. Lalu kita buat perulangan. Ini untuk membuat atau memproses dari pixelnya ya. Jadi karena red, kita ambil yang WR ini, warna yang R atau warna merah. Nah, setelah itu kita simpan di sini. Kita simpan dalam variabel R ini. Selanjutnya ditampilkan dalam chart. Jadi chartnya itu tadi kan ada 256 untuk warnanya. Jadi mulai dari 0 sampai 255 ini, karena nggak ada sama dengannya, ini nanti akan ditampilkan value yang telah diambil dari masing-masing pixel warna red ini untuk semua posisi pixel. Seperti ini source code-nya, tampilkan untuk R ke I atau ke 0 ke 1 dan seterusnya sampai 255. Begitu juga untuk yang green, chartnya yang chart 2 kita bersihkan dulu. Setelah itu kita ambil warna yang green, disimpan dalam variabel G dan ditampilkan seperti ini sama. Dan yang blue sama juga, chartnya chart 3 dibersihkan dulu, lalu yang diambil yaitu warna yang biru, disimpan dalam variabel array B dan ditampilkan seperti ini. Jadi gini, pada citra ini saya buat dua objek biar mudah untuk menampilkan histogramnya. Yang pertama yaitu citra input ini, nama bitmapnya yaitu citra input ini. Jadi ini referensi untuk data pixel yang akan ditampilkan pada histogram. Nah, untuk histogram output ini pixelnya itu mereferensi ke objek bitmap output. Ini nanti yang akan diambil value-nya. Jadi codingannya itu sama semua, cuman yang beda di sini referensinya ya. Referensinya pakai yang objek bitmap output. Untuk chartnya sama, jadi tampilan di chart 1 untuk warna red, warna green di chart 2, warna blue di chart 3. Nah, ini sama semua. Selanjutnya untuk histogram equalization. Di sini yaitu menggunakan referensi bitmap input. Jadi ini yang membedakan, karena equalization itu kan seharusnya objeknya dijadikan grayscale dulu. Tapi pada program ini saya jadikan satu dalam button 9 klik atau button ini histogram equalization. Ini kita ambil warnanya, semua warna ya, warna red, green, dan blue kita tambahkan dan dibagi 3. Ini di casting menjadi integer. Nah, ini adalah proses untuk equalization atau penstabilan dari semua pixel. Jadi kita stabilkan agar warnanya itu tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Setelah itu seperti ini sama. Ini adalah untuk men-set dari hasil yang telah diproses di atas tadi. Setelah itu hasilnya disimpan dalam objek bitmap output. Ini set pixel WB seperti yang di sini color. Setelah itu ditampilkan dalam picture box 2. Itu adalah histogram equalization. Untuk rumusnya nanti sedikit rumit. Mungkin kalau mau bisa komen di bawah, nanti bisa dibuatkan video tutorialnya untuk histogram equalization ini. Selanjutnya yaitu yang ini, yang CDF atau cumulative density function. Ini adalah distribusi kumulatif, jadi histogramnya mereferensi dari histogram equalization yang grayscale. Jadi histogram grayscale kita tampilkan histogramnya, setelah itu kita buat kumulatif, jadi ditambah-tambahkan mulai dari 0 sampai dengan yang terakhir. Untuk codingannya seperti ini. Dibersihkan dulu untuk chart 4 value-nya. Nah, selanjutnya ambil dari bitmap output, karena kan dari sini tadi kan sudah diklik ini ya, sudah jadi grayscale.
kita ambil aja value-nya. Setelah itu kita buat seperti ini, warna red, green, blue-nya kita bagi 3, hasilnya kan sudah stabil. Setelah itu kita tampilkan di dalam chart 4. Nah, ketika menampilkan itu ditambahkan ya value-nya, dengan iterasi semakin tambah value-nya ditambahkan. Jadi seperti bilangan Fibonacci. Jadi bilangan sebelumnya ditambah bilangan setelahnya. Seterusnya sampai bilangan ke 256 yang nanti hasilnya akan bisa dilihat untuk di video ini. Nah, ini sudah selesai. Ini tadi salah kebanyakan. Oke, sekarang kita coba run saja programnya seperti apa. Di sini kita rebuild solution dulu. Oke, ini sukses, 0 failed, 0 skip, berarti berhasil ya, nggak ada yang error. Kita start aja programnya. Kita ambil picture dulu, change picture. Kita pilih di sini yang pertama contoh bunga ori dulu. Ini yang warnanya sudah stabil, seperti ini ya. Contoh kita tambahkan untuk skalarnya yaitu 80. Jadi masing-masing pixel ditambah 80, hasilnya seperti ini. Semakin terang ya. Jadi masing-masing pixel, semua pixel ini ditambahkan dengan 80. Hasilnya semakin terang. Sekarang kita kurangi dengan 90. Otomatis ini akan semakin gelap. Jadi untuk referensi yang kita kurangi ini adalah picture 1, bukan picture 2 ini ya. Yang inputnya, referensinya. Nah, seperti ini. Semakin gelap. Jika ini pengurangan dengan 0, maka hasilnya akan sama. Karena nggak berubah ya dikurangi dengan 0. Nah, selanjutnya untuk perkalian skalar. Contoh kita kalikan dengan bilangan 2, maka hasilnya otomatis akan semakin terang. Karena hasilnya itu 2 kali lipat ya, masing-masingnya 2 kali lipat. Begitu juga untuk pembagian, maka otomatis semakin gelap bagi 2. Nah, seperti ini ya. Oke, kita netralkan dengan gini, pengurangan proses 0. Sama juga ini jika 0 ya akan seperti diduplikat. Lalu untuk citra grayscale, kita klik proses. Nah, akan hitam putih ya. Ini tinggal dijumlahkan semua pixel lalu dibagi 2 untuk masing-masing pixelnya. Jadi pixel ke sini sampai pixel ke sini. Ini kan sebenarnya gambar atau citra itu terdiri dari banyak pixel. Maka tersusun seperti ini. Selanjutnya untuk citra histogram, kita klik tampilkan histogram input. Nah, hasilnya seperti ini ya untuk yang inputnya. Lalu untuk outputnya, nah, karena ini hitam putih, maka sama ya untuk red, green, blue-nya. Inputnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk histogram equalization, ini akan berubah untuk outputnya. Nah, seperti ini. Ini distandarkan ya, jadi untuk gelap terangnya itu diambil rata-ratanya. Nah, yang saya maksud dengan CDF atau cumulative density function, ini penambahan ya, penambahan dari 0 sampai yang terakhir 256. Jadi untuk ini ditambahkan mulai dari 0, jadi naik terus sampai sini. Akhirnya nilainya lurus ini ya. Ini untuk gambar yang bunga ori. Sekarang kita coba ganti gambar, contoh bunga gelap. Kita coba tambah dulu 55, kita proses. Nah, hasilnya terang. Coba kita grayscale, hasilnya agak gelap ya. Nah, ini kita netralkan lagi. Sekarang kita tampilkan yang input. Nah, seperti ini. Untuk red-nya, histogramnya ini berarti agak gelap ya. Soalnya agak ke kiri itu semakin gelap. Seperti ini. Untuk yang CDF ini tidak berubah karena nggak ada pembersihan value sebelum diklik histogram equalization ini. Nah, untuk outputnya seperti ini. Sama, sorry. Kita ditambahkan dulu. Otomatis semakin terang ya. Outputnya berubah. Nah, seperti ini. Geser ya. Geser ke kanan semakin terang. Untuk pengurangan, coba kurangi 30, kita proses. Ini semakin gelap. Histogram outputnya yang semakin gelap ini semakin ke kiri. Karena kalau 0 kan gelap, kalau ke kanan kan lebih besar, itu lebih terang. Oke, untuk perbedaan input dan output, ini kan inputnya yang tadi, yang standar. Di sini ya, outputnya di sini. Nah, ini ada pergeseran karena sudah ada pengurangan skalar dari citra input ini. Oke, selanjutnya selanjutnya untuk histogram equalization.
Hasilnya seperti ini ya. Ini sama. Karena dengan gambarnya sama, cuman beda gelap terangnya. Jika di rata-rata hasilnya sama seperti ini. Begitu juga untuk bunga yang terang. Ketika kita netralkan, ini kita pilih 0, kita proses. Hasilnya sama. Setelah diklik equalization ini, hasilnya sama seperti yang image yang bunga gelap maupun bunga ori. Karena apa? Ini adalah penstabilan atau auto level pada citra input. Jadi referensinya kan citra input. Histogramnya seperti ini. Yang input, yang output seperti ini. Sama karena RGB-nya itu value-nya sama atau parameternya dari RGB itu sama semua. Jadi nilainya seperti ini. Atau gambar histogramnya, grafiknya. Coba kita pakai gambar lain, gambar gurun contohnya. Nah, seperti ini. Kita duplikat dulu dengan pengurangan 0. Lalu kita penambahan 55. Nah, seperti ini ya. Semakin terang. Ini pasti ada yang sudah terang ya, kayak yang putih ini kan mungkin ini sekitar 240 atau 255 karena semakin terang itu semakin besar nilainya. Kita tambahkan 150. Kan kemungkinan besar ini ada yang melebihi dari 255. Coba kita proses dulu hasilnya seperti gimana. Nah, ini semakin terang ya. Jadi ini nilainya itu yang maksimal melebihi 255 menjadi 255 seperti tadi. Nah, ketika kita kurangi 150, maka hasilnya tidak kembali lagi seperti sebelum ditambah 150. Karena apa? Karena yang 255 jika dikurangi, hasilnya seperti ini. Gelap seperti ini ya. Ini yang putih banget tadi, ketika dikurangi hasilnya seperti ini. Nah, yang agak gelap tadi, hasilnya semakin gelap karena pengurangannya 150. Karena bukan bilangan 255. Oke, untuk gambar lainnya lagi, kita pakai ini ubur-ubur. Kita duplikat dulu. Kita coba kalikan dengan 2. Maaf, 3 aja. Akan terang ya. Seperti ini. Inputnya seperti ini. Blue-nya ini di tengah ya. Untuk green-nya hanya sedikit atau gelap. Untuk outputnya seperti ini. Nah, karena semakin terang maka banyak yang kanan. Untuk blue-nya ini yang kanan sini banyak yang ke atas. Kita klik grayscale seperti ini. Oke, ini masih ada lagi coba koala. Kita pengurangan 150. Maka semakin gelap. Kita leterakan lagi. Kita tambah dengan 99. Hasilnya semakin terang. Nah, untuk perbedaan input dan output histogramnya seperti ini. Inputnya seperti ini ya untuk RGB-nya. Untuk outputnya semakin ke kanan. Karena apa? Ini semakin terang. Perbedaannya beda jauh. Ya, sekarang coba penambahnya 20 aja biar kelihatan. Nah, seperti ini ya. Lebih terang yang citra output. Ini histogram inputnya sama yang tadi. Untuk outputnya, nah seperti ini. Semakin ke kanan sedikit ya. Karena semakin terang. Untuk histogram equalization-nya seperti ini. Ini diambil atau dirata-rata antara yang paling gelap dan yang paling terang. CDF-nya sama seperti ini. Oke, mungkin itu penjelasan dari program pengolahan citra ini. Masih sederhana, belum sampai ke detailnya. Mungkin kalau ada proyek lagi bisa sampai lebih detail. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.